Romo, sering kita dengar mengenai 3 raja, Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Tapi dalam Injil Matius ini, jumlah serta nama-nama mereka kok juga tidak disebutkan ya? Juga tidak dikatakan mereka itu sebagai raja. Memang Matius hanya menyebut orang-orang Majus dari timur dan 3 macam persembahan, yakni emas, dupa, dan mur. 3 persembahan itu kemudian menumbuhkan gagasan adanya 3 orang. Bahwasanya mereka kemudian dianggap raja, boleh jadi didasarkan pada tradisi umat Yahudi sendiri. Seperti ada dalam Mazmur bab 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sieba dan Seba membawa upeti. Bisakah diterangkan sedikit mengenai persembahan yang dibawa para Majus itu? Matius boleh jadi teringat akan Yesaya bab 60 ayat 6. Mereka semua akan datang dari Sieba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Dalam tradisi gereja awal, emas dihubungkan dengan kedudukan mulia Yesus sebagai Raja, dupa dengan martabat ilahinya, dan mur dengan wafatnya sebagai manusia nanti. Apa ada makna yang lebih dalam? Persembahan itu menandai terjalinnya hubungan antara orang-orang yang bukan dari kalangan Yahudi dengan pemimpin umat Tuhan yang baru lahir ini. Iman dan berkatnya mengatasi ikatan-ikatan bangsa dan kedaerahan. Berarti semua umat manusia itu sama di hadapan Tuhan ya. Lalu kemudian mengenai bintang. Apa benar mereka itu dituntun bintang terang dan berhenti di tempat Yesus lahir? Pembaca akan teringat pada bintang yang disebutkan dalam Bilangan bab 24 ayat 17. Balaam, seorang ahli nujum bangsa Aram, menubuatkan bahwa sebuah bintang akan muncul dari keturunan Yakub. Selain itu, di kalangan Yahudi ada juga nubuat mengenai kelahiran seorang pemimpin di Bethlehem, seperti terdengar dalam Mika bab 5 ayat 1 dan seterusnya, yang bahkan dikutip dalam Matius bab 2 ayat 6. Matius menerapkan kedua nubuat tadi pada kelahiran Yesus. Masih mengenai bintang. Setelah mereka berangkat dari tempat Herodes, para Majus tadi melihat kembali bintang yang mereka lihat di timur. Dan dikatakan bahwa mereka sangat bersukacita. Maksudnya apa ini ya? Mereka mengikuti petunjuk yang diungkapkan para ulama Yerusalem kepada Herodes mengenai raja yang baru lahir itu. Herodes kemudian meminta para Majus agar mencarinya di Bethlehem. Isyarat bintang yang mereka lihat di timur cocok dengan pemahaman para ulama di negeri yang mereka datangi. Mereka bersukacita karena kok cocok. Pada perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, kita mensyukuri saat-saat Dia membiarkan diri terlihat oleh orang-orang yang tidak atau belum melihatnya. Dalam Matius bab 2 ayat 11, dikatakan bahwa para Majus melihat Yesus bersama dengan Maria dan baru setelah itu mereka menyembahnya. Dia yang ilahi itu membiarkan diri dipandangi oleh orang yang tidak biasa melihatnya. Dan bukan hanya dalam panganan belaka, melainkan ada bersama dengan manusia lain, bersama dengan Dia yang melahirkannya. Para Majus bersukacita karena dapat melihat Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan manusia. Dan sukacita seperti ini boleh juga kita alami.